Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Bersama Dahlia Sarjono di sini mewakili Yayasan Kanker Anak Indonesia. Semoga di Sabtu pagi hari ini semuanya sedang dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya di sini sedang live di La Vida Home di Kemang Timur, di mana di sini Yayasan Kanker Anak Indonesia bekerja sama dengan La Vida Home sedang mengadakan bazar, dan tentunya nanti sebagian dari proceed dari teman-teman yang belanja di sini akan untuk donasi atau untuk charity untuk membantu mendukung perjuangan adik-adik yang kena kanker. Oke, semuanya apa kabar? Sekali lagi terima kasih yang udah join. Jadi hari ini kami dari Yayasan Kanker Indonesia akan mulai dengan satu series bekerja sama dengan Yayasan Busur Emas, dan kali ini dimulai dengan Coach Hilda Tan atau Ibu Hilda. Dan nanti setiap hari Sabtu jam yang sama juga akan ada coaching-coaching yang lain. Nah, hari ini sangat spesial karena minggu ini kita memperingati Hari Kartini, dan kita akan berbincang-bincang mengenai Kartini, mengenai perempuan, mengenai purpose of life, ya, dan purpose driven life. Oke, saya akan mulai, dan karena saya di sini ada di ruangan sendiri, jadi saya berkenan dan saya boleh melepas masker saya, ya. Oke, selamat pagi. Oke, Coach Hilda sudah di sini, jadi kita akan segera mulai saja menyapa. Halo yang sudah datang, yang sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung. Hai Coach Hilda. Pagi, Bu Dahlia. Pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, Coach Hilda kurang ke bawah. Ya, mukanya kepotong, Coach Hilda. Masih terpotong, Kak, Bu? Masih terpotong? Masih. Okay. Cuma sampai ini. Jadi supaya atasnya nggak terlalu gitu. Oke, sebentar ya. Supaya aku bisa pindahkan. Nah, awal itu. Ya, I'm good. And yourself, apa kabar, Coach Hilda? Baik, Bu Dahlia, apa kabarnya, Bu? Baik. Ya, bagaimana keadaan di Bekasi? Semua aman, terkendali, Bu. Semua baik-baik saja. Oke, selamat pagi sekali lagi semuanya, teman-teman yang sudah bergabung. Kita di sini sudah bersama dengan Coach Hilda Tan. Beliau adalah seorang winning mindset coach, ya, dari Yayasan Busur Emas, dan beliau ini memilih untuk yang pertama untuk dari series kerjasama Yayasan Kanker Anak Indonesia dengan Yayasan Busur Emas, karena beliau ini mencintai perempuan, mencintai semua hal tentang perempuan, ya. Jadi nanti bincang-bincang kita hari ini akan mengenai perempuan, dan tadi saya sudah mendahului membuka dengan bahwa minggu ini tuh kita semua memperingati Hari Kartini, ya, Coach Hilda. Betul sekali, Bu Dahlia. Harinya perempuan. Iya, makanya tentang perempuan, dan kita tentunya ingin supaya kita bisa terus menularkan semangat Kartini ini ke generasi berikutnya, kan begitu ya, Coach Hilda, ya? Betul sekali. Oke, Coach Hilda, mungkin Coach Hilda jelaskan atau ceritakan dengan singkat dulu mengenai Coach Hilda, gitu. Jadi kapan mulai bergabung dengan Yayasan Busur Emas ini, dan kemudian kan Coach Hilda ini di sebelah namanya itu beliau ada ACC. Nah, itu kemarin saya sempat ngobrol, saya rancu dengan ACC accountant. Nah, tapi ternyata tidak salah benar, tidak salah juga, karena Coach Hilda itu juga backgroundnya adalah seorang accountant, begitu ya? Betul, Bu Dahlia. Oke. Jadi saya memperkenalkan diri ya, Bu Dahlia, ya. Saya memperkenalkan diri. Oke.
Oke, saya adalah seorang life coach, Bu Dahlia dan teman-teman, seorang life coach dari ICF yang mana saya punya fokus di dalam coaching service itu ada dua, Bu Dahlia. Yang pertama itu adalah self growth. Self growth di sini termasuk adalah bagaimana pertumbuhan pribadi. Bagaimana kita bisa develop, kita punya diri itu lebih lagi. Jadi dari kita yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu adalah fokus dari salah satu coaching service saya. Nah, yang kedua itu adalah tentang emotional health coaching. Betul. Dimana emotional health coaching ini, Bu, itu mencakup hal-hal yang berhubungan, namanya emotional health pasti berhubungan dengan emosi. Karena kan kita wanita punya banyak emosi. Nah, itu termasuk diantaranya yang saya tertarik adalah bagaimana membantu para wanita untuk memiliki self-love, self-acceptance, lalu juga bagaimana memiliki self-esteem yang sehat. Self-esteem yang sehat, dan juga memiliki skill untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Entah itu ke pasangan, orang tua, atau ke siapapun juga. Nah, jadi itu adalah fokus dari coaching service saya. Nah, dan kemarin Desember lalu saya bersyukur ya, puji Tuhan, saya mendapatkan kredensi internasional dari International Coaching Federation, yaitu ACC tadi, Bu Dahlia. Dan di Indonesia itu sekitar 80 coach yang mendapatkan hal tersebut. Gitu. Iya, oke. Jadi kita nggak salah lagi nih teman-teman. Jadi kita nggak salah lagi, kita mendapatkan seorang coach yang sangat certified di sini. Thank you, Bu. Thank you. Congratulations, ya. Oke, so coach. Jadi tadi background itu kenapa terus tertarik di situ, gitu, dari seorang accountant ke life coach. Oke. Ini mungkin saya ada personal story nih, Bu Dahlia, bahwa dulu saya itu mengalami satu momen yang membuat saya akhirnya ingin menjadi seorang coach. Itu adalah di mana sebagai anak tunggal, itu orang tua saya itu, yang mama saya itu meninggal waktu saya masih SD, sedangkan papa saya itu meninggal waktu saya awal kuliah. Nah, karena saya adalah seorang anak tunggal, karena saya anak tunggal, jadi saya merasa bahwa in that moment gitu, saya butuh seorang yang harusnya bisa mengarahkan saya secara either emotionally atau mengarahkan saya untuk develop diri saya. Nah, karena saya kehilangan kedua orang tua saya, peristiwa itu membuat saya akhirnya di usia sekarang ini memilih untuk menjalani panggilan saya, Bu Dahlia, menjalani panggilan saya sebagai menjadi seseorang yang dulu di masa muda itu saya butuhkan, seseorang yang bisa membantu saya secara emosi dan bisa membantu untuk develop diri saya, mau kemana saya ini dengan all of my potential, gitu, Bu Dahlia. Makanya saya memilih jadi seorang life coach, gitu. Oke, jadi seperti itu. Calling ya. Betul. Menjawab calling saya berdasarkan personal story saya. Seperti itu. Iya. Banyak ya, dari kita ini yang akhirnya terjun ke satu bidang itu adalah memenuhi panggilan tadi ya, gitu. Betul sekali. Oke, so hari ini topiknya itu sangat menarik banget, yaitu hidup yang digerakkan oleh tujuan, gitu ya. Jadi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah purpose of life atau purpose driven life, gitu. Nah, sebenarnya yang mendasari Coach Hilda untuk memilih topik ini, itu mengangkat topik ini tuh kenapa gitu? Karena kan sekarang ini sebetulnya kalau kita membicarakan tentang perempuan, bahwa emansipasi atau kesetaraan gender itu sebenarnya bukan sepasi sih, di beberapa bidang itu memang masih ada ya gitu, tapi sebetulnya kita kita patut mensyukuri bahwa kita perempuan ini sekarang sudah bisa menduduki berbagai posisi yang dulunya ya kan, quote unquote
hanya diduduki oleh seorang pria gitu ya kan, kayak apa namanya, menjadi CEO gitu ya, menjadi penerbang, menjadi pilot, kemudian menjadi presiden bahkan, ya kan? Ya, betul. Ya. Nah, jadi waktu kemarin kan di info ya Bu Dahlia bahwa saya mengisi ini adalah untuk memperingati Hari Kartini gitu. Betul. Nah, jadi ya kan, kita memperingati Hari Kartini dan kita tahu kalau di Indonesia umumnya pergerakan-pergerakan feminisme itu masih berpikir bahwa oke, saya mau memperjuangkan itu yang namanya kesetaraan atau emansipasi. Nah, saya tertarik seperti ini Bu Dahlia. Kalau kita lihat tadi yang seperti Bu Dahlia katakan bahwa di kabinet kita udah banyak sekali menteri-menteri wanita yang bukannya cuma biasa tetapi sangat hebat, seperti Bu Sri Mulyani, lalu presiden di luar negeri presiden juga sudah wanita, banyak tokoh-tokoh wanita yang hebat. Itu langsung provoke my thinking Bu, provoke saya punya pikiran bahwa semestinya kita itu sudah tidak berjuang lagi untuk emansipasi dalam arti kesetaraan. Tetapi bagaimana ini kita memperingati Hari Kartini? Yaitu adalah dengan mengisi. Emansipasi itu kan sudah mungkin 20 tahun yang lalu ya perjuangannya. Tetapi adalah bagaimana justru kita mengisi segala pintu-pintu yang terbuka, posisi-posisi yang terbuka, semua kesempatan yang terbuka itu dengan privilege. Nah, sayangnya banyak wanita itu yang akhirnya karena masih berpikirnya adalah tentang kesetaraan, mereka tidak mengisi itu dengan privilege. Akhirnya hidupnya asal-asalan, tidak ada tujuan. Jadi kerja pun kerja, tetapi bukan dengan purpose, dengan hanya sekedar goal. Karena goal sama purpose berbeda loh, Bu Dahlia. Kalau goal kan apa yang kita mau untuk diri kita, gitu ya. Kalau purpose kan lebih luas lagi, what is the impact? Ya, apa dampaknya untuk komunitas? Apa sih makna dari keberadaan kita ini di dalam kita mengerjakan sesuatu? Nah, itu yang membuat saya tertarik mengangkat topik ini, Bu. Jadi seperti itu. Ya, seru banget ya itu sebenarnya ya. Dan kemudian juga, nah setelah kita mengetahui kayak apa sih impactnya dari purpose of life itu gitu. Nah, mungkin kita awali dulu kali ya, Coach Hilda, bahwa banyak dari kita ini tuh sebetulnya tidak tahu gitu. Sebetulnya our purpose in life itu apa sih gitu. Dan aim kita itu apa gitu. Nah, itu tuh cara menggalinya gimana gitu tuh bisa mendapatkan itu. Dan sebaiknya kalau nanti misalnya sudah dapat, sebaiknya langsung diikuti atau ada tahapan-tahapan. Satu-satu dulu, mungkin mulai dari gimana cara ininya ya, cara menggali, cara mengetahui, mencari ya. Ya, nah sebelum kita menggali, mungkin kita harus tahu dulu nih Bu, definisi dari apa sih artinya kita hidup dengan purpose, ya kan? Karena tadi saya bilang ada asal-asalan, ada yang hidup dengan purpose. Nah, sebenarnya kita akan bisa hidup dengan purpose kalau kita tahu desainnya kita, Bu Dahlia. Contoh gini, fingerprints kita, kornea mata kita, itu kan semua berbeda antara satu wanita dengan yang lain. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Nah, Tuhan pun menciptakan kita untuk purpose yang berbeda. Betul, untuk purpose yang beda dengan desain yang berbeda, ya kan? Nah, desainnya ini kita harus tahu dulu supaya kita mengetahui, oh purpose saya itu, desain saya apa? Karena belum tentu kita tahu desain kita nih Bu. Jadi gini, kalau boleh dikatakan ada orang yang Tuhan ciptakan purpose-nya menjadi pure ibu rumah tangga. Ada orang yang Tuhan ciptakan desain dia sebagai pure working women gitu, atau career women. Ada yang both, jadi di rumah bisa setengah kerja, setengah ibu rumah tangga. Nah, kita harus tahu kan purpose-nya seperti itu. Nah, kita tahu dulu desainnya nih Bu, sebelum kita menggali. Desain kita itu apa? Apakah bentuk desain kita itu kotak? Apakah desain kita itu bulat, segitiga, atau segi 8? Nah, jadi kalau saya analogikan nih Bu Dahlia, kita itu didesain seperti mainan anak bayi. Yang ada dulu ya, ada bolongannya gitu kan, ada bolongannya, ada yang balok-balok itu ya. Segitiga. Betul, bulat, segitiga dan sebagainya. Nah, ini kita balok adalah desainnya. Ini adalah purpose kita. Nah, kalau kita tidak tahu nih Bu Dahlia desain kita ini bentuknya apa, kita tidak tahu ternyata desain kita itu adalah segi 8.
kita berpikir desain kita adalah bulat. Lalu balok segi 8 ini mau kita masukkan ke sini, ke yang bulat. Kita paksa supaya bisa molos. Apakah bisa molos? Belum tentu. Kebanyakan nggak bisa molos, jadi nggak berhasil intinya. Nah, tetapi apakah bisa molos? Kalau dia kencang sekali memasukkan balok tersebut ke dalam lubang itu, bisa jadi berhasil, tetapi akhirnya baloknya lecet. Nah, hidup kita juga kayak gitu, Bu Dahlia. Kalau Tuhan desain kita sebagai ibu rumah tangga, tetapi kita berpikir purpose kita adalah working women, itu nggak jalan. Begitu pula dengan kalau Tuhan desain kita sebagai seniman, kita berpikir kita adalah pedagang, itu juga nggak akan jalan. Nah, jadi seperti itu, Bu Dahlia. Pertama, kenali kita punya desain itu apa. Lalu purpose-nya kita, Tuhan itu apa? Nah, jadi kembali ke pertanyaan Bu Dahlia kan, tadi gimana nih kita bisa mengetahui hal tersebut? Oke. Iya, bisa mengenali desain kita itu tadi. Betul. Pertama itu kita harus tahu gitu loh. Kita harus tahu apa sih energi besar. Kalau kita ada purpose kan pasti ada energi yang besar sekali yang kita dapatkan gitu. Apa sih energi besar yang ada di diri kita? Misalnya, untuk seseorang yang memang terpanggil untuk menjadi public speaker, mungkin seperti Bu Dahlia, itu saat kita memberikan public speaking, itu akan Bu Dahlia merasakan energi yang saat Bu Dahlia melakukan public speaking itu akan ada energi besar yang balik ke Bu Dahlia. Iya kan? Iya. Tetapi untuk orang-orang tertentu, justru public speaking itu menghasilkan draining di energi, Bu. Jadi energinya itu sangat menguras. Kebalikannya benar. Kebalikannya. Jadi makanya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang memberikan energi besar buat saya. Ada orang senang accounting, wah hebat, dia pokoknya kalau hitung duit doyan gitu ya. Nah, tetapi untuk orang-orang yang people oriented seperti saya nggak tahu, mungkin Bu Dahlia juga ya, karena kan seperti saya, iya juga. Saya nggak suka ngitung duit. Sesuatu yang berhubungan dengan administrasi itu membuat kita cenut-cenut gitu. Itu draining kita energi. Nah, itu satu pertama. Jadi kita lihat, Bu, apa sih yang sebenarnya memberi energi besar untuk saya gitu. Nah, yang kedua, kita juga bisa melihat kan kalau purpose itu tadi balik ya Bu Dahlia. Purpose itu ada kalau kita diperlengkapi, Tuhan pasti kasih kita purpose A dengan memperlengkapi desainnya A dong. Nggak mungkin purpose-nya A, desainnya B. Ya kan? Oke. Nah, contoh. Misalnya purpose-nya adalah sebagai, katakanlah, polwan. Purpose-nya polwan. Nah, pasti Tuhan memberikan karakter yang pemberani. Nggak mungkin polwan itu diberikan karakter yang mudah ciut. Nah, jadi dari situ juga kita bisa melihat, Ibu, apa sih karakter strength-nya kita. Kita lihat dari situ juga. Nah, lalu yang ketiga adalah gimana kita tahu itu purpose kita. Kita bisa lihat passion-nya kita. Nah, apa yang disebut passion? Nah, passion itu adalah apa sih yang menarik hati kita sehingga itu menjadi burden, menjadi beban untuk kita lakukan, dan kita tidak bisa mengatakan tidak untuk tidak melakukan. Contoh. Aktivis Greenpeace gitu ya. Aktivis Greenpeace itu kan mereka kadang-kadang tuh kalau di pantai gitu ya, kalau di pantai bisa mengutin sampah. Semua sampah yang berceceran dipungutin. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak bisa melihat ada sampah berceceran. Apakah saya akan melakukan itu? Tidak. Karena itu bukan interest saya, bukan passion. Mereka gemes, mereka automatically akan gemes gitu ya. Yes, seperti itu. Atau orang yang mungkin burdennya itu adalah di wanita atau anak, katakanlah anak. Ketemu misalnya bapak-bapak yang sangar gitu ya, terus lagi pukul anaknya, misalnya ketemu di mana lah ya, di supermarket. Itu akan memiliki satu keberanian yang mungkin bagi sebagian orang di luar akal ya. Itu untuk menegur si bapak-bapak tersebut karena dia sangat concern dengan anaknya. Dia akan bisa menegur dan mengambil resiko, dia diomeli balik oleh si bapak. Itu adalah salah satu juga cara kita mengenali purpose kita. Melalui passion kita tadi, apa sih yang menjadi burden buat kita? Gitu. Nah, lalu yang keempat apa? Kita bisa juga, Bu, melihat jenis temperamennya kita. Gitu.
Nah, kalau misalnya katakanlah sebagai saya coach gitu ya, kalau coach gitu kan harusnya mendengarkan itu berarti lebih ke people oriented, yang flegma, yang sanguin, seperti itu. Kalau coachnya dominan itu agak sulit karena kliennya baru bicara udah dipotong, klien baru bicara udah dipotong. Nah, akhirnya kan tidak bisa kliennya itu dibantu secara full. Nah, jadi kita bisa ngelihat kita harus ada active listening ya. Betul, temperamen saya apa gitu. Sedangkan untuk orang-orang misalnya katakan auditor atau apa, Tuhan akan memperlengkapi dia. Kalau memang purpose-nya dia jadi auditor, Tuhan akan memperlengkapi dia dengan melankolis misalnya, yang teliti. Sehingga neracanya selalu melankolis. Yes, melankolis ya. Betul, cermat gitu ya, sesuatu yang cermat, yang sangat detail gitu kan. Coba aja kalau misalnya auditornya tipikalnya sanguin mentok gitu ya, sanguin mentok itu bisa nggak balance gitu kan, neracanya bisa nggak balance gitu. Nah, dan yang terakhir, dan terakhir apa sih yang bisa kita bagaimana tahu Tuhan manggil kita apa? Seperti yang tadi Bu Dahlia tanyakan di awal, kenapa sih Coach Helda mau menjadi seorang coach? Karena ada, kalau kita nanti flashback, kita bisa melihat sebenarnya dari kita kecil, dari kita baru lahir sampai usia kita sekarang, peristiwa-peristiwa hidup yang kita lalui, Bu, terutama yang tidak menyenangkan. Nah, dari situ kita lihat apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan. Tuhan prepare kita melalui pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu untuk memenuhi satu purpose tertentu. Kayak saya, akhirnya purpose-nya adalah menjadi seseorang yang saya butuhkan di waktu saya masih muda. Seperti itu, Bu Dahlia. Oke. Nah, sayangnya sekarang ini tuh memang banyak kalau kita lihat ya, orang-orang itu melihat membuat purpose of life-nya dia itu adalah dari, ya bukan sayangnya sih, tapi sebagian besar dan tadi itu dari kejadian-kejadian yang pernah menimpa dirinya gitu ya, seperti kayak ada rasa bersalah ya, guilty gitu, kemudian juga misalnya dia juga di rumah itu ya ada misalnya ada hubungan tadi kan, ada menjadikan hubungan yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi misalnya hubungan yang tidak baik yang selama ini terjadi di rumah itu akhirnya terbawa, terus akhirnya dia oke deh, saya mau menjadi motivator saja gitu, tapi motivator untuk itu gitu. Nah, tapi kalau yang tahu purpose of life-nya itu atau purpose in life-nya itu positif gitu, dia akan baik ya. Tapi kebanyakan saya suka mendengar juga gitu, kalau dengan background yang tadi itu tuh jadi kecenderungannya itu agak negatif gitu. Jadi kayak yang jadi kayak yang mendonder gitu ya, terus jadi kurang memberikan empati gitu. Oke, memang betul Bu, banyak orang menjalani hidup itu bukan dengan purpose, tetapi yang menggerakkannya itu ada beberapa orang. Jadi gini, ada orang yang digerakkan hidupnya oleh purpose, tetapi yang Bu Dahlia katakan itu lebih banyak yang orang hidup itu digerakkan bukan dengan purpose gitu. Nah, ada orang yang digerakkan dengan mungkin kepahitan gitu ya, digerakkan dengan kepahitan. Nah, betul. Ya kan, seperti itu. Misalnya katakanlah pejuang wanita, aktivis wanita misalnya ya. Aktivis wanita ini sebenarnya dia tidak digerakkan oleh purpose. Sebenarnya Tuhan tidak menaruh purpose itu di dia. Tetapi yang menggerakkan dia untuk menjadi aktivis wanita adalah kepahitan. Contoh, misalnya apakah dia kepahitan dengan orang tua, atau dia kepahitan dengan suaminya, atau kepahitan dengan kepahitan hidup. Nah, sehingga akhirnya saat dia melakukan sesuatu, katakanlah menjadi seorang aktivis, itu sudah tidak murni, Bu. Akhirnya yang tadi yang Bu Dahlia katakan, bukan mengarahkan untuk develop diri kita, tetapi lebih mengarahkan dalam tanda kutip, saya juga sering tuh mengompori. Lebih tepatnya mengompori, wah kamu harus berdaya. Jadi itu bukan empowering murni, tetapi lebih mengompori. Kamu tuh nggak boleh submit, kamu itu harus seperti ini. Laki-laki tuh setara. Jadi akhirnya spiritnya
the spirit itu bukan spirit bertumbuh, tetapi spirit membangkang, spirit memberontak. Nah, misalnya yang seperti itu karena didorong oleh kepahitan. Ada lagi Bu, yang menarik gini Bu Dahlia. Dari penelitian, ini scientifically proven. Dalam artian, memang secara saintifik sudah diteliti. Kepahitan itu bisa menjadi satu energi yang besar untuk membuat seseorang sukses. Nah, saya kenal satu orang yang dahulunya sering diremehkan karena dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, jadi sering diremehkan. Nah, sehingga bertekad akhirnya atau dibully ya, betul, atau dibully pada saat betul. Nah, intinya dia mengalami banyak hal yang tidak enak. Akhirnya dia sukses. Saat suksesnya itu apa? Didorong oleh kepahitan. Tetapi apakah hidupnya bahagia? Ternyata enggak, Bu. Karena setelah dia menggenggam apa yang dia pikir, oke, saya bisa buktikan kepada yang membuli saya, kepada mereka yang meremehkan saya ini lebih sukses dari kamu. And then dia nggak stop di situ. Dia akan craving, ambil lagi, sehingga hidupnya pun akhirnya kosong. Walaupun dia sudah mencapai kesuksesan, sehingga kosong dan tidak bermakna. Nah, apakah kita mau digerakkan oleh seperti itu, atau kita mau digerakkan oleh purpose, gitu kan? Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang digerakkan oleh rasa bersalah, Bu Dahlia. Rasa bersalah ini kesalahan-kesalahan di masa lalu. Mungkin dulunya dia malas, nggak mau sekolah, nggak mau apa gitu ya. Akhirnya tertanam di dia, aduh saya ini orangnya kan dulu malas, nggak bisa sukses nih saya gitu kan. Akhirnya menjadi prisoner dari masa lalu. Nah, kalau dia digerakkan, yang menggerakkan hidup dia seperti itu, dia nggak bisa maju loh, Bu. Karena dia selalu berpikir, dia selalu berpikir adalah, saya dulu pemalas, atau saya dulu salah ambil jurusan sekolah. Klien saya, selalu saya ingatkan gini, kamu itu adalah produk, sekarang nih produk, kamu yang sekarang ini adalah produk dari masa lalu. Tetapi kamu bukan prisoner, kamu bukan orang tahanan dari masa lalu. Kamu bisa switch, kamu bisa merubah gitu loh. Kalau kamu mau. Nah, itu kan berhubungannya dengan mindset. As long as kamu tahu purpose-nya, kalau udah tahu purpose-nya, kamu tinggal berjalan ke arah itu gitu loh. Ada juga yang takut, Bu. Ada juga yang takut. Jadi misalnya, takut ambil resiko karena mungkin keluarganya dulu terlalu controlling ya. Kan banyak juga orang tua yang sangat controlling. Anaknya mau ambil jurusan ini nggak boleh. Anaknya mau coba ini nggak boleh. Nanti nggak ada uangnya. Masa depannya nggak cerah gitu kan. Sering dulu ya. Dan sampai sekarang kayaknya masih lah. Kita sering dengar orang mau jadi seniman nggak boleh, nggak ada uangnya. Orang mau jadi ambil psikolog nggak boleh, nggak ada psikolog nanti mau jadi apa. Misalnya seperti itu bagi orang-orang tertentu. Nah, akibatnya karena controlling spiritnya terlalu tinggi di keluarga itu, waktu dia tumbuh dewasa, dia tidak bisa hidup seperti yang dia mau. Akhirnya hidupnya itu dibawa controlling orang dan nggak bermakna. Dia mungkin meneruskan usaha bapaknya, dia uangnya aman, meneruskan usaha bapaknya, aman malah. Tetapi hidupnya itu nggak ada maknanya, Bu, kecuali sukses dalam hal keuangan. So is it the kind of life yang dia mau gitu loh. Iya. Jadi like kalau yang tadi dengan contoh yang terakhir itu jadi menjadi seperti robot aja ya gitu. So I just want my parents to be happy gitu dengan aku kerjain itu gitu kan ya. Oke, ini tadi coach kita potong sebentar karena tadi sudah ada pertanyaan. Ada yang bertanya sebentar. Ini coba ya saya bacakan. Ini anak saya sakit neuroblastoma stadium 4. Apakah bisa sembuh untuk di umur 2 tahun? Itu nah ini mungkin kalau hubungannya dengan pertanyaan kita, karena kita di sini bukan onkologis ya gitu, jadi kita tidak membahas itu, Bu, gitu. Tapi mungkin di sini kita bisa mengarahkan, mungkin Coach Hilda bisa memberikan saran bagaimana mengisi supaya Ibu Hani ini dengan anaknya itu saling memberi purpose gitu, saling memberi tujuan untuk hidup. Oke.
Kalau memberi, mungkin bukan memberi purpose ya, karena kalau yang memberi purpose itu Tuhan, justru itu yang harus Tuhan, kita temukan. betul. Ya, itu kan yang harus itu kita temukan. Mungkin lebih saling memotivasi gitu ya, saling memotivasi gitu. Karena memang kalau untuk saling memotivasi ya, temukan tujuannya ibu yang tadi, ibu temukan, Ibu Ening, ibu temukan gitu, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di dalam keluarga ibu gitu. Apa yang, dan itu pasti bukan hal yang mudah untuk memiliki anak yang cancer ya, gitu kan. Nah, apa sih yang bisa dipelajari dari kejadian yang diizinkan oleh Tuhan ini? Betul. Walaupun tidak enak, dalam yang tadi saya katakan, life experience, itu kita bisa belajar banyak hal dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Entah itu mengasah karakter kita, entah itu untuk membuat kita lebih kuat, entah itu dipersiapkan untuk membantu orang lain lagi yang nanti mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, temukan tujuannya. Apa sih, kenapa ibu diizinkan mengalami hal seperti ini? Gitu. Nah, itu kalau ibu udah menemukan tujuannya, saya tidak bisa jawab, tetapi ibunya yang bisa jawab. Misalnya, oke, mungkin supaya saya bisa lebih sabar, atau mungkin supaya saya bisa lebih keibuan dan sebagainya. Stick to that purpose yang ibu udah temukan. Nah, stick to that purpose. Kalau sudah ada purpose-nya, itu akan lebih mudah menjalani kehidupan seharian, Bu. Karena contoh kalau di scientific itu, para cancer survivor itu yang memiliki purpose itu akan jauh chance-nya itu untuk bisa survive dibanding yang tidak memiliki purpose. Contohnya adalah misalnya seorang ibu yang kena cancer. Kalau dia tahu bahwa purpose dia di dunia ini adalah memang menjadi seorang ibu murni yang mau melihat putra-putrinya itu lulus kuliah, melihat putra-putrinya itu bisa menikah, dia akan bisa lebih survive dibanding dengan mereka yang tidak tahu, kok saya dikasih ini ya, apa sih? Nggak ketemu gitu loh, tujuannya tuh seperti apa, nggak ketemu. Kalau yang ketemu purpose-nya, dia akan bisa reframing seperti ini. Oke, ini mungkin yang Tuhan izinkan supaya anak-anak saya belajar tentang kekuatan, anak-anak saya belajar tentang empati, anak-anak saya belajar tentang cinta antar keluarga. Kalau dia bisa menemukan hal-hal seperti itu, dia akan bisa lebih survive. Tetapi pastinya tidak mudah, karena pasti akan ada yang namanya di dalam proses denial, di dalam stage denial pada awalnya. Tetapi sekali lagi, kalau sudah menemukan purpose-nya, mungkin akan lebih mudah. Jadi sekali lagi saya sarankan, temukan purpose ibu apa. Selebihnya akan lebih mudah di dalam mendampingi putrinya. Karena nanti akan berpikir kalau udah purpose, ini bukan menjadi beban, tetapi ini menjadi suatu responsibility, special responsibility yang Tuhan kasih ke ibu tersebut. Semoga membantu ya Bu. Iya, ini putra atau putrinya ibu ini berumur 2 tahun gitu. Jadi semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin ya, kata Tuhan kan juga gitu. Jadi selama tadi seperti Coach Hilda sampaikan, jadi dalam hal ini mungkin Ibu Hilda adalah memberikan arti kebahagiaan di masa anak ini yang masih muda ini gitu. Jadi dia membuat hidupnya tuh bahagia, senang terus, senyum terus gitu mungkin ya. Gimana itu Coach Hilda? Oke, sekali lagi kalau anaknya baru 2 tahun kan dia banyak hal yang sangat dia tidak mengerti. Artinya kan dia tergantung kepada orang tua, ya kan? Betul, dia belum bisa mengungkapkan ya. Betul, dan sangat-sangat secara kognitif pun dia sangat-sangat baru berkembang. Belum banyak info yang masuk ke dia belum mengerti, dia belum bisa berpikir secara abstrak gitu ya, maksudnya ya ini apa ya artinya yang meaningful seperti itu belum bisa, anak-anak kan belum bisa. Nah, jadi kebahagiaan dia ini masih disupport oleh orang tua. Sekali lagi, orang tuanya ini yang harus menemukan purpose-nya. Begitu orang tua ini menemukan purpose, maka cara orang tua untuk treat anak itu akan berbeda, Bu. Gitu. Misalnya orang tua yang menganggap bahwa, aduh, anak saya ini beban, aduh,
ini kutukan, aduh, judulnya aduh-aduh gitu ya, misalnya seperti itu akan secara tidak langsung energinya negatif ke si anak, bahwa kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain, masa depan kamu akan buruk, kamu itu belum tentu bisa lewat umur sekian-sekian. Itu yang akan tertransfer secara tidak sadar, subconsciously tertransfer. Tetapi once ibu ini pun menemukan sekali lagi purpose-nya, itu the way mereka treat anaknya juga akan berbeda. Akan ada energi positif. Energi positif misalnya, oke, kamu itu diizinkan menderita seperti ini karena ada satu purpose yang mungkin saya belum tahu. Tetapi yuk kita temukan sama-sama nanti itu purpose-nya apa. Jadi tahu ada purpose tapi belum tahu purpose-nya apa gitu kan Bu. Nah, dengan seperti itu, energi dari orang tua itu berbeda. Oke, yuk kita temukan sama-sama sementara kita menunggu untuk mendapatkan jawaban apa sih, gitu, kenapa diizinkan terjadi di keluarga ini. Nah, itu energinya akan menjadi energi positif. Ya, kamu bisa ya, walaupun kamu lemah, kamu bisa loh melakukan ini. Oke, yuk, ibu akan support kamu melakukan yang terbaik versi kamu. Iya, iya. Yang survive terbaik versi kamu. So, mungkin itu Bu, sekali lagi, ibunya harus mencari purpose-nya apa. Jadi seperti itu sih Bu Dahlia. Iya, iya. Oke, so saya juga ingin mengingatkan sekali lagi bagi yang sudah bergabung bersama kami dari Coach Hilda ini akan memberikan 2 giveaway ya Coach Hilda. Ya, jadi 2 giveaway masing-masing mendapatkan 1 jam sesi konseling bersama Coach Hilda untuk konseling. Coaching. Oh, coaching ya, sesi coaching, karena kalau konseling lama ya, panjang ya. Kalau konseling itu ke pemulihan batin gitu ya, pemulihan emosi. Jadi judulnya pemulihan. Kalau coaching itu lebih ke apa yang saya mau capai, lebih ke self development-nya. Misalnya saya mau perasaan damai, nah itu ke coaching gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Okay. Betul. Nah, oke, jadi ini berarti penting banget, ini butuh banget buat saya semuanya, mungkin buat saya juga nih gitu, jadi bisa di coaching bagaimana tadi untuk bisa menemukan purpose of life lagi, purpose in life gitu. Nah, jadi ini nanti akan masing-masing mendapatkan 1 jam sesi coaching bersama Coach Hilda. Namun ibu-ibu dan bapak dan bapak-bapak yang bergabung di sini silahkan untuk memposting di IG story-nya ya atau di IG feed-nya untuk tag ke Yayasan Kanker Anak Indonesia, tag ke Coach_Hilda_ dan betul ya ke IG-nya Coach Coach_Hilda_Tan. Oke, tuh Coach_Hilda_Tan atau juga ke saya karena yang mengikuti IG saya juga bisa itu jadi @Dahlia Sarjono. Jadi bisa tag ke kita semua untuk bisa mendapatkan memenangkan 2 sesi ini. Dan ini mahal banget loh kalau sesi sebenarnya, dan ini free loh gitu ya untuk 2 orang. Oke, Coach Hilda. Jadi kita tunggu ya nanti. Persyaratannya tambah 1. Yaitu mereka harus menuliskan untuk yang menginginkan challenge giveaway ini sebagai pemenang adalah menuliskan apa sih benefit manfaatnya. Manfaat yang didapat dari percakapan IG Live ini, sehingga kita mengetahui nih apa sih yang kamu dapatkan dari IG Live kita. Jadi nggak boleh hanya tag, harus ada manfaatnya itu apa, captionnya gitu. Betul, jadi pas datang itu nggak blank ya, pas datang tuh nggak tahu gitu apa yang mau dibicarakan seperti itu ya. Oke, nah Coach, ini selanjutnya nih kita bahwa purpose itu kan juga membuat kita itu lebih fokus dalam hidup ya. Betul. Kalau kita mempunyai tujuan, ya kan, bahwa kita bisa mempunyai tujuan gitu untuk bisa menjadi fokus. Nah ini
fokus-fokusnya seperti apa sehingga tujuan itu akhirnya bisa tercapai. Oke, tadi kan yang Bu Dahlia katakan bahwa purpose itu memberi fokus pada hidup. Itu benar, Bu. Karena gini, kita itu sebagai manusia mudah sekali didistraksi atau mudah dialihkan oleh hal-hal kecil. Contoh, misalnya anak yang lagi mau, anak bilang mau belajar nih saya, misalnya anak mahasiswa dan saya mau belajar. Tiba-tiba ada teman ngajakin hangout, ada IG, ada WA, ada Facebook. Akhirnya kalau dia tidak punya purpose, Ada dia tidak TikTok. belajar. Ya, ada TikTok. Akhirnya lewat, ada Netflix, gitu kan? Akhirnya tidak belajar. Nah, tetapi kalau akhirnya itu kan terdistraksi, padahal niat awalnya ada untuk belajar. Nah, tetapi Betul. kalau misalnya dia memiliki purpose bahwa saya ini besok akan ujian untuk masuk ke universitas yang bagus loh. Jadi saya harus benar-benar belajar supaya lulus. Itu yang namanya TikTok, yang namanya WA, IG, Facebook itu semua pasti dia nggak lihat, termasuk Netflix. Iya. Betul, karena kan dia ada apanya ya? Ada purpose-nya bahwa dia harus melewati hal tersebut. Gitu. Jadi ya sekali lagi purpose itu akan membawa fokus kita lebih fokus dalam hal seperti itu. Gitu. Jadi apabila kita sudah menemukan tadi ya, jadi purpose untuk hidup kita atau tujuan untuk hidup kita, berarti kita jadi tinggal pursuing gitu ya, jadi mengikuti itu dan ya kan, jadi bisa fokus di situ gitu ya. Betul. Jadi kayak pakai kacamata kuda gitu. Yes, hanya kalau kita purpose-nya ke utara, kita nggak akan belok ke barat, kita nggak akan belok ke timur, tapi hanya ke utara. Dan itu kan hemat waktu, Bu. Energinya kita hemat, waktunya juga kita hemat, semua resource kita hemat, karena hanya yang mengarahkan kita ke utara itu saja yang akan kita gunakan. Nggak akan melebar ke kiri maupun ke kanan. Nah, oke, sekarang kan kalau kita melihat kondisi saat ini kan, kita kondisi pandemi ini kan mengharuskan kita lebih banyak di rumah atau tidak. Kita masih bisa berinteraksi dengan orang banyak tadi ya, untuk memperbaiki hubungan, untuk bisa membuat self love segala macam itu. Nah, sebetulnya di saat ini itu menjadi momen, menjadi saat yang paling baik untuk bisa menemukan purpose of life ya. Yes, Ya, betul. Karena kita bisa waktu juga untuk refleksi. Kita memiliki banyak waktu lebih untuk refleksi. Betul, Bu Dahlia, betul sekali. Nah, jadi sarannya apa nih? Sarannya bagaimana? Apakah kita harus setiap pagi meditasi atau apakah kita banyak berinteraksi dengan, misalnya kalau kita yang tadi yang memilih menjadi ibu rumah tangga saja gitu ya, jadi tidak ada pekerjaan lain gitu ya. Kalau misalnya saya memang jadi harus saya cabangkan gitu karena saya juga bekerja gitu kan. Nah, itu mungkin kan satu, mungkin apakah kita bisa dengan meditasi, kedua mungkin banyak-banyaklah waktu dengan berbicara heart to heart dengan anak-anak, dengan suami gitu ya, atau apa nih gitu yang lainnya gitu, saran Coach Hilda. Oke. Sebenarnya itu kan menggali sendiri ya ke dalam ya. Kalau kita mau cari purpose, yang tadi saya katakan, kita tinggal ini Bu, kita tinggal connecting the dot antara tadi apa sih yang memberi energi besar untuk saya, apa sih passionnya saya, apa sih pengalaman hidup saya. Nah, itu yang tadi saya katakan 5 hal tadi itu tinggal kita connecting the dot. Itu akan mendapatkan akhirnya kita, oh ternyata purpose saya ini. Sebagai contoh yang saya tadi ya Bu, pengalaman hidup kan, pengalaman hidup artinya saya perlu seseorang yang untuk seorang tokoh yang bisa membantu saya untuk develop diri saya. Pengalaman hidup saya itu. Yang memberi energi besar ke saya apa? Saya senang coaching, saya senang training, saya senang public speaking. Itu. Passionnya saya apa? Passionnya saya adalah saya selalu ingin mengimpartasikan harapan. Mengimpartasikan keharapan kepada mereka, siapapun juga, terutama kaum wanita dan remaja yang membutuhkan peneguhan dan dorongan. Itu adalah passion dari saya. Saya nggak bisa enggak. Kalau melihat orang butuh pengharapan itu otomatis keluar dari saya, itu Bu Dahlia.
ya kan? Nah, terus temperamen saya adalah temperamen yang flegma sanguin. Lalu karakter strength saya apa? Oh, saya menemukan saya itu ada wisdom. Nah, itu saya connecting the dot tuh, Bu. Saya connecting sehingga akhirnya saya mencapai bahwa saya itu adalah seorang coach. Dan satu hal yang sangat penting, karena tidak semua orang bisa connecting seperti itu, Bu. Ini betul-betul termasuk saya pun, saya mendapatkan itu saat saya mendapatkan sesi coaching dari seorang coach. Jadi mentor saya ini adalah World Bank-nya punya coach dan konsultan di World Bank. Jadi saya waktu itu ke dia di coaching, karena terkadang kita itu memiliki banyak blind spot, Bu Dahlia, sehingga memerlukan pihak luar untuk melihat membuka apa sih betul, untuk membuka pemikiran kita, untuk menjadi thinking partner kita. Jadi saya sarankan pergilah ke helping professional seperti seorang coach untuk membantu kamu itu sebenarnya purpose-nya apa. Karena dia akan membantu sebagai thinking partner. Karena kalau enggak, kita dengan segala kesibukan, dengan segala kegalauan kita, kadang nggak bisa ngelihat tuh, Bu. Kecuali dia intrapersonalnya cukup tinggi, atau dia seorang coach, mungkin lebih mudah ya untuk melihat. Tapi kalau untuk orang awam, I really suggest untuk menemui seorang coach untuk membantu mereka menemukan hal itu. Seperti itu. Untuk membukakan gitu ya. Betul, betul. Jadi memang kita kadang-kadang memang suka dibutakan karena kita terlalu tahu, sepertinya tahu gitu, diri saya itu seperti ini gitu. Padahal sebetulnya ada yang harus digali yang kita sendiri nggak tahu gitu ya. Betul. Terutama mereka yang perform good, Bu. Dan perform good-nya bukan karena dari passion, tetapi karena permintaan dari pekerjaan. Banyak orang perform good dan terbiasa akhirnya, padahal bukan itu passion-nya dan itu tidak memberi energi besar, tetapi dia bisa perform good gitu. Nah, jadi kalau berpikir, oh ya saya bisa ini, padahal bukan itu yang memberi energi besar untuk dia. Ada hal lain. Nah, karena dia sudah tadi yang dia katakan terkondisi melakukan hal-hal yang bagus, yang bisa saja dia merasa itu adalah purpose-nya dia, padahal belum tentu gitu. Seperti itu sih, Bu Dahlia. Oke. Nah itu apakah necessarily bahwa itu belum tentu purpose-nya dia, tapi kunci sukses nih sekarang gitu. Kalau kita mau ngomong itu, apakah dengan kita menemukan purpose in life kita ini, kita akan automatically menjadi sukses, atau masih harus ada spice yang lain gitu? Oke. Saya jawab ya, Bu ya. Nah, tadi saya katakan, kalau misalnya dia sukses secara pekerjaan, secara finansial, walaupun itu bukan purpose-nya, bisa. Semua orang yang purpose-nya, katakanlah misalnya dia purpose-nya seorang coach, tetapi akhirnya dia terpanggil menjadi accountant gitu ya, dia bisa sukses secara pekerjaan. Tapi secara hidup, apakah dia sukses? Belum tentu. Karena belum tentu dia menyukai hal itu. Belum tentu itu yang dia mau sebenarnya di dalam hatinya. Sehingga dia menjalani kehidupan orang lain, Bu, bukan kehidupan dia. Nah, itu yang saya katakan. Karena kita harus membedakan sukses itu secara global, secara kehidupan. Dia merasa bermakna hidupnya, dia merasa bebas jadi dirinya, dia merasa betul-betul dia memiliki kontribusi untuk banyak orang, memiliki dampak. Itu akan berbeda dengan sukses secara finansial belaka, Bu. Karena significance itu berbeda dengan sukses doang. Kalau sukses mungkin terbatas materi dan sebagainya, betul. Tetapi kalau significance, makanya kan banyak orang, Bu, sering kita dengarkan meninggalkan pekerjaan yang bagus, dia mungkin udah CEO dan sebagainya, untuk menjadi seorang guru dan sebagainya. Apa yang dia kejar? Purpose of life. Dan itu memberi satisfaction yang tidak bisa diberikan dengan uang. Tetapi kalau dibalikan, apakah bisa dia juga sukses secara finansial? Pastinya. Karena itu hal yang bukan purpose dia aja yang tidak memberikan energi besar, kalau dilakukan dengan telaten itu memberikan sesuatu reward yang bagus secara finansial, apalagi yang secara otomatis effortless dia melakukan hal tersebut.
dia akan melakukan lagi great, in a great way, bukan hanya in a good way, but in a great way. Seperti itu kira-kira Bu Nurlia. Karena dia akan dengan ringan menjalankannya, begitu ya? Betul, betul sekali. Bahkan tanpa dibayar. Gitu. Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil bukan kesimpulan sih, kalau saya lihat ini, jadi purpose in life itu sebetulnya ada dua. Jadi purpose untuk diri sendiri, apa yang membuat dia happy, apa yang membuat dia nyaman dalam hidup. Dan yang kedua adalah apa yang mungkin di sini itu adalah teorinya ya, gitu. Jadi di sini adalah apa yang membuat hidup menjadi pegangan hidup. Jadi uang, gitu kan, rumah, gitu kan. Betul. Atau gimana? Mungkin kalau sedikit diluruskan, mungkin bukan purpose kedua, tetapi ada purpose, ada goal. Ada purpose dan goal. Oh, oke. Nah, kalau goal itu dibedakan ya. Yes, kalau goal itu kan kita misalnya 5 tahun ke depan saya mau punya karir ini, saya mau punya rumah ini, saya mau sekolahkan anak di sini gitu ya. Itu kan goal ya, lebih ke goal pribadi. Kalau purpose bigger than that, Bu, bigger than that. Karena bukan hanya sekadar bicara tentang uang, bukan hanya secara bicara tentang achievement, itu termasuk, itu akan menjadi, pasti ada di dalam purpose of life. Itu akan automatically ya. Automatically. Nah, bonusnya apa? Nah, itu significance. Kita merasa bermakna, kita merasa ada dampak untuk orang banyak. Jadi bukan hanya kita, keluarga, tetapi banyak untuk banyak orang. Jadi hidup kita tuh waktu kita tua, umur 70, kita look back ke belakang, itu tuh benar-benar penuh ya, sangat rich, sangat full, sangat penuh makna, sehingga kita tuh menjalani, wow, great sekali hidup saya ini. Sukses secara materi, sukses secara kehidupan gitu. Nah ini kan yang sebenarnya orang-orang cari. Makna dari hidup sendiri, sehingga saya puas gitu loh. Saya puas di pekerjaan berhasil, di keluarga berhasil, di segala hal berhasil. Itulah purpose. Kalau memang kita sampai pada purpose itu ya, seperti itu. Gitu. Itu is the ultimate ya. Betul, the ultimate calling. Betul sekali Bu, the ultimate calling itu. Oke. Nah, sekarang kita kayaknya nih, nggak kerasa nih udah jam 10.52. Oke. Sebelum nanti kita bicara tentang kesimpulan, mungkin masih ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang join di sini. Kalau tidak, mungkin Coach Helda bisa diceritakan sedikit gitu, kalau nanti teman-teman ini ingin mendapatkan coaching gitu ya di Yayasan Busur Emas gitu, itu yang akan didapatkan apa aja sih gitu. Jadi apakah ada tahap introduction atau untuk pengenalan diri dulu, kemudian baru tahap coaching, terus nanti ada apa aja atau services apa aja lah gitu yang bisa didapatkan di situ. Oke, karena saya mewakili Busur Emas. Itu jadi kalau teman-teman memerlukan di Busur Emas ada 2 Bu, ada counseling, ada coaching, ya, ada counseling, ada coaching. Nah nanti teman-teman tinggal menghubungi nomor teleponnya Yayasan Busur Emas, bisa di Google, saya juga tidak hafal, cari Ibu Melaka, nanti akan dikasih formulir. Nanti di formulir itu akan diisi data kita. Selain data adalah ada pertanyaan, apa sih situasi kita yang ingin dibantu. Dari situ akan bisa dilihat apakah orang ini yang memerlukan konseling ataukah ke coaching. Nah setelah seperti itu, misalnya ke coaching, misalnya di refer ke saya ke coaching. Oke, setelah itu kita akan dipertemukan nih, waktunya setelah kita buat appointment dipertemukan untuk intake session. Intake session itu jadi perkenalan awal. Misalnya coaching, apa sih yang sehingga saya mengetahui apa yang klien ingin dapatkan di ujung sesi. Dari kalau saya di coaching, saya ingin mendapatkan hasil seperti apa, gitu loh. Nah, jadi dari situ sudah kita di sesi awal kita ngobrol sebentar, mungkin sekitar 30 menit, oke. Nah, nanti kita kalau memang cocok antara coachnya dengan coachingnya, kita kembalikan lagi ke Busur Emas, karena kan Busur Emas yang menjembatani.
Oke, kalau cocok nanti kita jalan lagi untuk mulai sesi coachingnya. Seperti itu sih. Jadi nanti setiap sesi coaching akan ditanyakan di akhir sesi coaching ini kamu mau mendapatkan apa, seperti itu. Oke, jadi tadi itu ada tiga self ya, jadi self love, self yang kedua apa ya, saya lupa, dan yang ketiga self acceptance dan self esteem ya. Oke, jadi itu dan itu semua juga untuk bisa membuat hubungan self love, dan self esteem. Yang kedua apa tadi? Sorry, lupa. Self acceptance, self love, self acceptance. Yes. Betul. Nah, oke. Jadi teman-teman semuanya, iya, ini tiga ini yang harus kita temukan itu, dan itu bisa membantu kita semua untuk bisa mendapatkan purpose in life yang lebih great lagi ya, yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah supaya kita tuh bisa mendapatkan hiduplah dengan bahagia gitu kan, dengan bebas. Bebasnya nih artinya nih kita tidak ada tekanan-tekanan begitu ya. Jadi bukan bebas yang free life begitu. Kemudian juga kita mendapatkan kepuasan, dan tentunya bahwa hidup itu harus bermakna gitu, ya kan? Yes, Bu. Ya, dan betul. Hidup itu harus bermakna, dan hidup itu juga bisa memberi makna kepada yang lain. Kan, betul. Betul. Oke, satu saran atau tips bagi teman-teman yang mendengarkan di sini. Oke, saran saya seperti yang Bu Dahlia katakan, kalau teman-teman mau memiliki hidup yang puas, kalau teman-teman mau memiliki hidup yang bermakna, coba galilah apa purpose-nya teman-teman. Dengan cara sebelum menggali itu, purpose-nya, temukan purpose-nya itu apa. Jadi bukan hidup dengan sekedar goal, dan tahulah desain kita itu seperti apa. Dan kalau teman-teman itu sudah menemukan hal itu, maka hidup kalian tuh akan mengalir dengan sangat-sangat enak, akan sangat puas karena digerakkan oleh tujuan dan bukan digerakkan oleh keinginan orang tua, keinginan pasangan, atau keinginan orang lain. Dan kalian akan sangat-sangat puas menjalani kehidupan ala kalian masing-masing. Itu sih dari saya, udah lihat. Ya. Oke, jadi tidak terbebani ya, tidak terbebani. Betul. Itu katanya ya. Jadi kita benar-benar purposeful, passionful, dan energi ya, dengan energi. Betul. Dan juga tidak terbebani itu adalah lewat dari kepahitan, lewat dari prisoner dari masa lalu, gitu ya. Oke. Betul. So, senang sekali ini kita udah banyak menggali, kita sudah banyak dapat insights dari Coach Hilda. Jadi semoga nanti ada yang dapat manfaat banyak dari yang sudah kita bincang-bincangkan hari ini ya Coach Hilda, dan nanti bisa mendapatkan 2 sesi tadi. Oke, so Coach Hilda terima kasih banyak. Itu semoga kita dapat selalu turut mengembalikan senyum sehat anak Indonesia tadi ya, anak-anak amin, anak-anak pejuang kanker. Semoga semuanya akan lancar dengan pengobatannya, perawatannya, dan kita bisa melihat anak-anak Indonesia ini lebih maju, lebih baik lagi. Oke, so thank you so much. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan terima kasih juga untuk Yayasan Busur Emas ya. Oke, thank you Bu Dahlia. Bye semua. Selamat weekend. Bye semua. Sama-sama. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Bye.